Hadiri acara Lomba Desa, Bupati Poso tekankan pengelolaan BUMDes yang profesional dan apresiasi pengelolaan budaya. Beberapa desa yang dikunjungi dan dinilai langsung oleh tim penilai bersama Bupati Poso, PLT, Sekretaris Daerah, dan beberapa kepala OPD, yakni Desa Tobe, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, Desa Sintuulemba, Kecamatan Lage, Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Kelurahan Bukit Bambu, Kecamatan Poso Kota Selatan. Desa dan kelurahan dari kecamatan yang berbeda ini merupakan perwakilan dari kecamatan masing-masing untuk bersaing dengan desa atau kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten Poso untuk menjadi yang terbaik dan mewakili Kabupaten Poso pada lomba desa yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi. Adapun tujuan pelaksanaan lomba desa antara lain untuk mengevaluasi, menilai, dan mendorong pemerintah desa bersama masyarakat untuk menemukan dan mengoptimalkan potensi desa yang ada di wilayah masing-masing desa. Bikin DP relief yang khas Poso dong. Bapak coba patung sepe, apa lagi? Bikin sogili kek, bikin apa? Nanti mau FDP nanti kamu pameran semua ya. Siap. Harus proaktif bertanya ke sana ya. Juga sebagai wadah apresiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa penghargaan kepada pemerintah desa atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan desa. Misi nomor 1 saya adalah membangun dari desa. Membangun dari desa ini yang sekarang membangun dari desa ini tidak bisa seperti misalnya program saya Santunan Duka, instan langsung terlihat, atau kesehatan gratis instan langsung saya bikin. Dengan apa? Anggaran saja yang kami susun. Membangun dari desa lebih kompleks, harus komprehensif cara saya untuk menuntaskan visi misi saya nomor 1 ini, membangun dari desa. Saya taruh ini di nomor 1 karena saya tahu kekuatan kita Kabupaten Poso ini ada di desa, gitu ya. Berada di bapak-bapak kades, bapak ibu kades ini, gitu ya. Sehingga ke depan saya mohon kerjasamanya, kita akan berkolaborasi. Nah, salah satunya adalah dengan lomba desa ini. Lomba desa ini banyak hal nanti di sambutan saya akan diulas, benar-benar akan membangkitkan semangat kita, banyak implikasinya yang akan bisa terlibat dalam lomba desa ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa pemerintah pusat, provinsi maupun daerah senantiasa menunjukkan perhatian terhadap pembangunan desa, mengingat desa merupakan entitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Terkait dengan itu, kita memahami bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, korelasinya dengan upaya percepatan capaian pembangunan diarahkan pada upaya terpadu dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Guna mendukung usaha pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa khususnya, pemerintah maupun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan, baik dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk program atau kegiatan yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan sebagai pengungkit motivasi dan pendongkrak swadaya gotong royong masyarakat desa, serta untuk mendorong inovasi dan kreativitas pemerintahan desa dalam pencapaian program pembangunan desa. Pastinya bapak-bapak kades punya ya, apa yang menjadi target pencapaian, apa yang menjadi visi misi. Nah, kami mendorong semuanya itu supaya bisa dikolaborasikan, ya, digotong royongkan agar cepat tercapai. Oleh karena itu, tentunya kegiatan lomba desa ini merupakan langkah komprehensif, langkah yang utuh, terpadu, secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam rangka kita melakukan evaluasi dan pembinaan pemerintahan desa. Maka Kades, saya harus lihat nanti ya, peningkatan pendapatan asli desa harus meningkat, karena ada produk-produk unggulan yang luar biasa dan sebenarnya sekarang memang lagi diperlukan. Nah, jadi bagaimana tinggal Pak Kades dan masyarakat yang benar-benar memberdayakan ini sehingga PAD meningkat, ya, PAD meningkat. Tadi ada tentang kelapa. Nah, kelapa ini
dari tidak ada satupun nih dari bagian-bagian kelapa yang tidak bisa kita manfaatkan. Semuanya jadi uang, ya, semuanya jadi uang. Coba di Google itu di internet ada semuanya. Dari dia punya akar, dia punya batang, dia punya daun, buah, semua jadi uang. Bisa sampai jadi minyak dan lain sebagainya. Ya, jadi kelapa ini tinggal tergantung kreativitas masyarakat. Kades yang harus mempelopori dan memotori. Ya, kemudian bagaimana tinggal ke depan kita mencari off-takernya atau mencari pengepulnya atau mencari bapak angkatnya. Nah, nanti desa akan bekerja sama dengan BUMDes, kerjasama dengan Perusda. Nah, Perusda kita sebentar lagi dalam proses kita sedang aktifkan untuk kita hidupkan kembali. Nanti kita mencari uang dari Perusda, dari BUMDes. Ya, mungkin nanti juga tadi ada durian. Nah, durian ini ke depan tentu saja tidak hanya mendatangkan keuntungan untuk masyarakat pribadi per pribadi, tetapi bagaimana kita harus berpikir keuntungannya juga ada sebagian masuk ke desa, sebagian masuk ke pemerintah daerah. Ya, begitu nanti kita akan buat, tapi tentu saja tanpa kita merugikan masyarakat. Kita akan cari caranya bekerja sama buat MOU dengan perusahaan-perusahaan sehingga mereka kita ada nanti penjualan secara resmi yang ada pemasukan yang jelas untuk daerah maupun untuk desa. Jadi masyarakat juga kalau sekarang hanya orang per orang, betul ya? Hanya orang per orang saja. Itu tidak salah karena selama ini belum kita atur untuk daerah maupun untuk desa. Nah, ke depan mau tidak mau kalau kita mau bersaing, kalau kita mau maju harus. Daerah lain, Morowali Utara industri. Dia 5-10 tahun ke depan kita sudah bisa menghitung berapa PAD-nya ke depan. Poso kita kekuatannya di mana? Nah, sekarang Poso tadi Pak Kades bilang IKN sedang dilirik oleh para investor untuk sektor perkebunan dan pertanian. Nah, disinilah kita harus mengambil momen. Para Kades kita harus ambil momen. Jika ada investor yang masuk, silakan. Ya, silakan diterima, tapi jangan lupa dipertemukan dengan pemerintah daerah. Kenapa? Bukan karena kami ingin memonopoli, tidak sama sekali. Kami pemerintah daerah tidak ingin sudah datang orang cuma dikasih uang 5 juta sudah ya, atur saja tanah dengan masyarakat sudah rugi ke belakang karena tidak diatur. Nah, nanti masuk ke pemerintah daerah kita dampingi keuntungannya apa untuk desa, harus begitu. Kalau tidak cuma untung di pengusaha besar, kita tidak dapat untung. Nah, zaman dulu banyak masuk gitu kan usaha apa, tapi tidak jelas untungnya untuk desa apa, cuma dikasih 10 juta mungkin ke oknum-oknum tertentu sudah puas, padahal tidak bisa. Nah, kalau kita mau berpikir besar untuk kemajuan daerah, kemajuan desa, kita harus mau mengikuti aturan-aturan, dan para pengusaha pun itu harus mau mengikuti aturan. Ada aturan jelas, sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Bapak Gubernur. Beliau mau memajukan daerah, PAD-nya meningkat. Dari cara apa? Dari para investor yang datang itu. Ya, 10% harus masuk ke daerah. Dari 10% itu bagi desa, ya. Bagi mungkin ke kecamatan, bagi ke kabupaten. Jadi semuanya dapat. Pembangunan jalan terus berputar. Itu semua ada aturannya. Nah, makanya itu harus ke pemerintah daerah. Dari bagian hukum nanti kita yang akan atur bersama dengan PTSP untuk dilakukan. Bu, kalau warga masyarakat punya tanah yang dorang ini, tetap dilaporkan. Kenapa? Jangan sampai bupati dijadikan pemadam kebakaran. Nanti desa kalau ada masalah dengan investor atau apa baru melapor, ya kan? Nah, dari depan kita atur, bukan ingin mengambil wewenang, sama sekali tidak. Saya tahu ada banyak wewenang di desa, silakan saya berikan sebesar-besarnya kepada Bapak. Tetapi kita harus mau mengatur itu sehingga ada keuntungan yang jelas. Ya, tidak perlu saya sebut dulu ada investasi apa, saya cek sekarang. Loh, pemasukannya untuk daerah apa? Tidak ada. Tapi sudah terlanjur jalan. Sekarang saya jadi bupati, saya mau minta kasih dong untuk daerah setidaknya berapa persen atau apa, bikin ini, nyalakan lampu atau buat program apa, WC atau apa. Nggak mau. Ya kenapa? Karena sudah dapat izin dulu. Nah, sebelum keluar izinnya itu, disitulah kesempatan kita desa dan daerah untuk kita bargain, untuk kita minta. Kalau itu sudah lewat, selesai orang. Nggak ada apa-apa lagi orang. Cuma orang petana dan segala macam yang dieksploitasi, yang dieksplor, tapi orang nggak dapat apa-apa. Nah, di depan itulah para kades saya minta untuk kita mengatur dengan baik. Ada investor yang datang, ayo, bupati seluas-luasnya memberikan keleluasaan. Yang penting kita mengikuti aturan, gitu ya. Kalau saya ulas, intinya kita harus kreatif dan kita harus up to date sehingga kita Kabupaten Poso tidak tertinggal.
Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai visi misi pemerintah daerah Kabupaten Poso ke depan menjadi kabupaten maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah dalam semangat membangun bersama, sejahtera bersama. Visi tersebut akan diwujudkan dalam 7 misi dan program unggulan, diantaranya adalah membangun dari desa. Melalui program ini pemerintah daerah mengupayakan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah berbasis kawasan melalui tata kelola desa yang akuntabel, transparan, inovatif, produktif menuju desa maju. Dalam mendukung program membangun dari desa, tentu saja ajang lomba desa menjadi salah satu barometer kita untuk mengukur capaian keberhasilan program ini ke depan. Karena tujuan dari lomba desa sesungguhnya adalah memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk lebih partisipatif mendukung program-program pembangunan desa yang dicanangkan pemerintah daerah untuk peningkatan kemajuan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan penilaian lomba desa diselenggarakan dimaksudkan untuk menjalankan kewajiban kami dalam rangka membina dan mengawasi pemerintahan desa. Selain itu, lomba desa hakikatnya adalah dimaksudkan untuk menguatkan. Nah, lomba desa ini juga tujuannya adalah untuk menguatkan kerukunan masyarakat melalui partisipasi dan kerjasama dalam kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa. Jadi dalam lomba desa ini bukan cuma kades dan perangkat desa yang kuat, yang bekerja, yang mengusahakan, tetapi peran serta aktif dari masyarakat. Pada saat masyarakat beserta berpartisipasi aktif, disitulah terjadi komunikasi yang intens antar warga masyarakat. Disitulah kita belajar menyusun lagi, menghimpunkan lagi kerukunan-kerukunan, yang menghimpunkan lagi perbedaan-perbedaan yang ada untuk kita satukan, gitu ya. Dalam kita berkolaborasi memajukan atau mensukseskan lomba desa ini, di situ banyak terjadi interaksi yang saya berharap dari interaksi tersebut, dari gotong royong bahu-membahu tersebut, tercipta kekuatan kita yang semakin kuat di desa. Nah, kami berharap pembangunan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, serta terpeliharanya lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan bisa tercapai melalui lomba desa ini. Beberapa indikator penting dari desa sehingga layak untuk meraih predikat juara atau peringkat terbaik dalam lomba desa tingkat kabupaten, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa. Di antaranya bidang, berarti ini yang dinilai ya, bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan dan keterlibatan kaum perempuan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Nah, ada poin yang penting menarik ini saya lihat adalah keterlibatan kaum perempuan dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, di sini paling banyak ibu-ibu, ya, peran ibu-ibu, kaum perempuan, apalagi sekarang bupatinya perempuan, ya. Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini bisa memaksimalkan peran dari perempuan, para kades, camat, tolong diberikan ruang atau terlalu banyak ruang. Nah, biasanya sebanyak ruang sampai ada muncul istilah apa? ISPI, gitu kan? Nah, mudah-mudahan tidak lah ya. Intinya semua menghargai perempuan dengan peran-peran yang selayaknya, yang semestinya, tanpa kita melangkahi kodrat kita sebagai perempuan. Ya, itu yang tentu saja harus terus kita sadari. Jangan kita banyak berperan, tapi selalu lupa juga di rumah kasih makan anak sama suami, gitu. Jadi silakan mengikuti lomba desa, berpartisipasi, ikut dalam PKK, ibu-ibu ya, silakan. Karena banyak kreativitas dari ibu-ibu. Tapi jangan lupa, kewajiban di rumah sudah siapkan makanan, baju dan sebagainya untuk keluarga, suami, anak-anak, baru di luar berperan aktif. Nah, selain itu juga akan sangat menunjang apabila desa juga melaksanakan pembinaan pelestarian budaya tradisional. Ya, tadi banyak Pak Kades sudah sampaikan, serta profesional dalam pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes yang merupakan sumber APBD desa, APBD sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian desa. BUMDes bagaimana di sini Pak Kades? Baru dibentuk. Oke, baru dibentuk ya, berarti ini tolong dipilih yang benar-benar profesional. Saya yakin di sini 90% ya warga masyarakat Bali, begitu ya, 90% masyarakat Bali ini sangat terkenal dengan kreativitasnya. Saya punya banyak sahabat baik ya, warga masyarakat Bali yang memang hidupnya di Bali dan lain Jakarta, tidak ada satupun yang saya kenal tidak kreatif orangnya.
Semua pasti punya inovasi yang kami tidak bisa pikir, dia bisa pikir. Kenapa? Karena selalu terlatih berpikir secara kreatif. Bukan apa-apa, tetapi ini adalah hal yang patut kita tiru, hal yang patut kita contoh, gitu ya. Tidak pernah menyerah dalam segala keadaan. Saya pun banyak belajar dari sahabat-sahabat saya ini. Nah, jadi silakan BUMDes dipilih, jangan semua keluarga, Pak Kades ya. Dipilih orang-orang yang profesional. Kenapa? Karena kalau BUMDes berhasil, ya PAD desa meningkat, Pak Kades nggak susah berpikir buat program, ya lebih gampang. Nanti bisa bikin program yang banyak untuk masyarakatnya apabila PAD meningkat. Nah, nanti BUMDes juga akan bekerja sama dengan Perusda, juga kami mengambil orang-orang yang profesional pada bidangnya. Untuk itu, melalui lomba desa dilaksanakan saat ini, saya berharap kita bisa fokus bersama terhadap tujuan diselenggarakannya lomba untuk kemajuan desa itu sendiri, agar bisa mandiri, maju dan berkembang, mengikuti irama pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan. Itulah sebabnya desa harus mampu menciptakan kreasi dan inovasi untuk mendukung kemajuan dan kemandirian desa agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini, kepada para tim penilai lomba desa tahun ini, saya harapkan agar bersikap objektif dalam memberikan penilaian terhadap desa yang akan dinilai dalam lomba ini, sehingga yang menjadi juara nantinya benar-benar memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apalagi pemenang dari lomba desa ini otomatis akan mewakili nanti Kabupaten Poso untuk lomba desa tingkat selanjutnya, tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.